Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Mak jelub ya. Luhut minta Prabowo tak bawa orang toksik katanya begitu kan. JK mengatakan pelanggar undang-undang lebih tak boleh. Ini menjadi tamparan keras kepada Luhut begitu kan ya. Kenapa pelanggar undang-undang itu diperbolehkan ketika ada orang yang ingin gabung ke koalisi Prabowo dianggap sebagai toksik dan sebagainya begitu. Ada apa ini begitu kan? Maka mak jeleb banget tamparan keras ya kepada Luhut begitu kan. Artinya ya, karena dalam beberapa berita, dalam beberapa media yang mengatakan bahwa Luhut ini katanya tidak akan diajak kepada koalisi Prabowo. Artinya apa? Artinya mereka kan sudah tidak laku begitu kan. Di demokrasi modern ya, orang-orang seperti seperti hanya cari sensasi itu tidak baik begitu kan ya. Nampaknya Prabowo sudah tahu bagaimana orang-orang yang ingin ya, karakter-karakter orang-orang di situ yang hanya ingin cari jabatan. Pasti tahu mereka begitu. Ya, kita lihat saja bagaimana komentar-komentar dari netizen ketika Luhut ya kena semprot kira-kira seperti itulah begitu oleh oleh Pak JK begitu kan ya. Ini mak jelek banget di situ begitu. Artinya kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Pak JK pada beberapa bulan yang lalu, yang kemudian mereka mendukung Anies Baswedan ya, kemudian mereka bergabung ke koalisi 01 begitu, dan pada akhirnya sekarang banyak yang kemudian sudah mulai kocar-kacir. Salah satunya bagaimana Prabowo ya dilanda kebingungan yang sangat luar biasa menentukan kabinet mereka. Karena apa? Karena koalisi gemuk Prabowo hari ini di belakang mereka yang satunya pengen ini, pengen itu, jabatan ini, jabatan itu, dan pada akhirnya ketika PKB, PKS, Nasdem ya lalu kemudian masuk kepada koalisi dari Prabowo, maka mereka ketar-ketir di dalam tubuh koalisi Prabowo. Ya banyak salah satunya tidak terima begitu kan ya. Mungkin salah satunya adalah kue-kue jabatan mereka tidak cukup begitu kan, sampai-sampai menambahkan lembaga kementerian yang dianggap oleh para pengamat dianggap sebagai hanya menjadi gerbong pada para korupsi begitu kan ya, rawan dan rentan sekali. Jadi perkataan Pak JK ini mak jelek banget di situ begitu kan ya. Ketika Luhut yang minta Prabowo tak bawa orang-orang ya toksik ya, jika mengatakan pelanggar undang-undang lebih tidak boleh katanya begitu. Artinya ya salah satunya menjadi tamparan keras kepada kepada Gibran begitu kan. Ini Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berpesan kepada Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak membawa orang toksik ke dalam kabinetnya nanti. Pak Yusuf Kala mengaku tidak mengerti soal orang-orang toksik yang dimaksud. Pertama sih tidak mengerti soal toksik ini katanya begitu kan, kata Pak JK begitu kan. Yang ia mengerti adalah bagaimana orang-orang di dalamnya yang kemudian melanggar undang-undang. Siapa mereka? Ya tentulah Gibran. Tentulah orang-orang yang lain begitu kan. Jadi saya apresiasi luar biasa kepada Pak JK yang kemudian masih memikirkan bangsa kita begitu kan ya. Tidak hanya jabatan yang kemudian bagi siapapun yang hanya jabatan yang dicari sana sini, sensasi cari sana sini biar dapat kue-kue jabatan. Tapi Pak JK justru sebaliknya ya, orang-orang yang melanggar undang-undang inilah yang kemudian jangan diajak di dalam koalisi Prabowo begitu kan. Artinya ya kita lihat saja ke depan apakah Gibran jadi ban serep atau bagaimana. Wakil Presiden ke-10 ke-12 RI yang mengatakan yang ia ketahui yakni orang-orang yang tidak melaksanakan undang-undang dasar dengan tidak mementingkan rakyat maka tidak boleh ada dalam pemerintahan. Artinya hanya cari sensasi, hanya cari jabatan, hanya ingin ya mengincar posisi menteri ini, menteri itu. Pak JK sudah tahu mereka begitu kan. Ya, kita lihat saja apalagi ditambah seorang ya Jokowi yang menyodorkan para menteri-menteri kepada seorang Prabowo. Bagaimana tidak pusing seorang Prabowo di situ begitu kan. Di sekeliling mereka, kanan kiri, di belakang, di depan disodorkan nama-nama untuk menjadi kabinet mereka.
pasti di situ begitu kan. Maka kata Gibran, wah ini akan ditempatkan orang posisi yang profesional. Profesor dari mana begitu kan? Profesional dari mana kalau toh pada akhirnya banyak orang yang kemudian tersandra di dalamnya. Ini sebenarnya menarik begitu kan. Ya menarik dengan apa yang disampaikan Pak JK. Jelek banget, dalam begitu kan. Ya dalam mereka ya. Maknanya sangat dalam. Ia kembali menyebutkan orang yang melanggar dan tidak melaksanakan undang-undang maka tidak boleh dalam pemerintahan. Menurut hal ini lebih dilarang dibandingkan dengan orang toksik tersebut. Siapa yang melanggar tidak melaksanakannya untuk kepentingan rakyat tidak boleh. Itu lebih dibandingkan dengan tidak toksik. Bahkan ini pesan Luhut ya, diketahui bahwa Luhut mengungkapkan pesannya kepada Prabowo terkait pemerintahan ke depan. Luhut meminta Prabowo Subianto untuk tidak membawa orang-orang toksik atau bermasalah ke dalam kabinetnya. Saya kira Pak Prabowo lebih mengerti lah dibandingkan dengan Pak Luhut begitu kan. Walaupun rekam jejak mereka ya sama-sama di militer, tapi dalam dunia pemerintahan tahu mana posisi yang kemudian dikehendaki oleh rakyat, dibutuhkan oleh rakyat dan dibandingkan dengan hanya kepentingan pribadi begitu kan. Ya Pak Prabowo pasti tahu siapa mereka. Tapi yang jelas bagi kami adalah di kabinet Prabowo ini saya yakin dan saya yakin-yakinnya mereka banyak di kalangan politisi begitu kan. Ya kalau di kalangan politisi saya kira ada nuansa-nuansa hal yang bersifat politis begitu kan. Kalau seumpama 50-50 adalah menteri seorang Prabowo itu adalah seorang profesional, orang-orang akademisi yang kemudian punya kontribusi besar begitu, saya yakin dan saya yakinnya Prabowo akan menjadi kekuatan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan orang-orang yang hanya di kalangan politisi. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Karena di kepemimpinan seorang Jokowi 2 periode begitu kan ya, banyak di kalangan para politisi, tapi nampaknya di kementerian yang dilakukan mereka itu aja mereka begitu kan. Seolah-olah prestasinya ya itu aja mereka. Ada yang kemudian katanya tersandra, ada yang kemudian di kementerian mereka ada yang korupsi triliunan, ada di kementerian mereka masih diincar oleh KPK dan sebagainya begitu kan. Artinya kan mereka tersandra begitu kan, dibandingkan dengan bagaimana seorang Prabowo mengambil kabinet 50 dari kalangan politisi, di 50 di kalangan akademisi. Saya kira ini baik begitu kan sebagai penyeimbang. Selama masih masuk ya para menteri-menteri mereka, karena mungkin ya salah satunya adalah ada yang kemudian mereka memenangkan seperti Partai PAN, seperti Partai Gerindra, terus kemudian seperti Partai Golkar, Partai Gelora, partai-partai lain yang kemudian masuk kepada koalisi Prabowo ya seperti Partai Demokrat, bukan tidak mungkin mereka akan dapat jatah menteri. Yang ia minta mungkin tidak sedikit, lebih dari 3 mungkin atau 2 dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya saya kira kalau ini banyak yang disodorkan di kalangan politisi yang kemudian hanya itu aja, maka negara kita tidak akan pernah maju begitu kan. Ya kita akan buktikan aja, mau ganti 10 presiden kayak 30 presiden kayak, kalau toh kabinetnya hanya itu aja, ya saya kira tidak ada perkembangan untuk menyambut Indonesia Emas ke depan di tahun 2045 begitu kan. Saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada Pak Prabowo, harus memang tegas. Orang yang tersandra, orang yang kemudian tidak punya prestasi jangan diambil mereka walaupun mereka sudah berkoalisi dengan Prabowo. Itu baru hebat begitu kan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.